Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa dan siswi yang soleh dan solihah, yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, baik zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Dan semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan senantiasa dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi pada channel ini, channel yang akan terus memberikan edukasi untuk kita semuanya, terutama untuk mata pelajaran agama Islam. Semoga dengan adanya channel ini, ya, kita semuanya dapat mengambil manfaat yang besar, baik tidak hanya di dunia, tetapi manfaat yang besar ketika kita berada di akhirat kelak. Untuk itu, mengawali perjumpaan kita pada hari ini, mari sama-sama kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa belajar yang akan kita bacakan, kemudian Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya di dalam memperoleh ilmu-ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamilah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukmah. Mari kita simak pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum itu jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pada pembahasan kali ini, kita sudah masuk kepada KD 3.7, yaitu dengan materi pokok semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Untuk tujuan pembelajarannya, 1. Menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Menyajikan kaitan antara menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Pengertian ilmu. Apa itu ilmu? Berikut ini arti kata dan makna ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Dengan ilmu, dia akan memperoleh gelar doktor dalam ilmu pendidikan. Kemudian, ilmu menurut KBBI ini yang kedua adalah pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan lain sebagainya. Kemudian, sedangkan ilmu menurut bahasa Arab berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yang artinya adalah mengetahui. Sedangkan lawan daripada kata tersebut adalah jahlun, yang artinya adalah bodoh. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu, sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar
untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersikap intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius. Karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu pengetahuan menjadikan seseorang untuk mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu terbagi menjadi dua bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. A. Fardu ain. Hukum menuntut ilmu fardu ain berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus dipelajari di kalangan umat Islam. Biasanya disebut ilmu agama. Ada 3 unsur, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seorang muslim wajib mengetahui yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, sehingga seorang muslim itu mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan hubungannya dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan manusia dan alam sekitarnya. B. Fardu kifayah. Maksudnya adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian. Seperti apa? Kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. A. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang kemudian difirmankan di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Keutamaan orang yang menuntut ilmu selanjutnya, yang B, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. C. Merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang menuntut ilmu selanjutnya adalah apa? Yang D. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang yang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. E. Lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat daripada kitabullah telah lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat.
Hadis riwayat Ibnu Majah. F. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Kemudian, keutamaan orang yang menuntut ilmu yang adalah dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah masjid Allah Azza wa Jalla. Mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.